Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arif Wicaksono, nomor absen 6, NPM 18124668, ingin membacakan hasil makalah dari kami, yaitu tentang peta pemikiran umum, peta pemikiran bidang fikih Kiai Haji Asmuni atau yang disebut Guru Danau, yang bertempat di hulu sungai Amuntai. Yang pertama, kami akan menjelaskan dulu tentang peta pemikiran umum beliau. Secara umum, beliau adalah seperti orang kebanyakan. Ayah dan ibunya seorang buruh, tetapi dari ibunya ada keturunan dari Datuk Kelampayan atau Syekh Arsad Al-Banjari, dan merupakan keluarga sederhana tetapi taat beragama. Guru Danau menempuh pendidikan tingkat dasar di Madrasah Ibtidaiyah Pesantren Muallimin Danau Panggang. Tamat tahun 1971, kemudian pindah, Madrasah Sanawiyah juga di Pesantren Muallimin. Setelah itu baru beliau melanjutkan studinya, yaitu ke Pesantren Darussalam Martapura. Dan beliau banyak berguru di Martapura kepada para ulama dan habaib. Setelah itu, ketika beliau lulus, beliau membuka pengajian. Setelah lulus menimba ilmu, beliau membuka pengajian di Desa Bitin, Danau Panggang, Hulu Sungai Amuntai, Kabupaten Tanjung, dan juga membuka pondok pesantren Darul Aman. Dari sinilah peta pemikiran umum beliau secara sekilas. Beliau adalah seorang ulama yang mempunyai pemikiran yang cemerlang. Karena ketika sudah lulus beliau dari pesantren, beliau membuka pesantren dan membuka pengajian. Di situ sesuatu pemikiran yang cerdas dan cemerlang. Karena juga merupakan seorang alim. Karena sudah banyak berguru kepada Muhammad Zaini Abdul Ghani, Guru Sukumpul, Guru Bangil juga, dan banyak para ulama-ulama yang berada di Martapura. Dan juga serta berkemajuan terlihat dari membuka pengajian di tempat-tempat yang dulunya banyak maksiat. Jadi ada kemajuan. Jadi yang pertamanya jahil, kemudian beliau buka pengajian di situ. Jadi biar maju, biar terbuka pemikiran dan mengerti agama. Dan juga beliau sangat prihatin kepada generasi muda, itu dengan membuka sekolah tadi, pendidikan bagi generasi selanjutnya, serta merupakan ulama panutan dan diperhitungkan sehingga banyak para pejabat yang datang ke tempat kediaman beliau. Itu secara umum pemikiran beliau. Peta pemikiran di bidang fikih, kecenderungan madhab, dan kitab fikih yang sering dibahas. Kenapa kami menuliskan kitab fikih yang sering dibahas? Karena tidak ada buku yang beliau karang. Mungkin ada, tetapi kami tidak menemukan. Kalsel dan Jawa Timur adalah tempat beliau banyak mempelajari ilmu agama seperti fikih, tasawuf, dan marifat. Di antara guru beliau yaitu Muhammad Zaini Abdul Ghani,
atau guru Ijai, Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan, guru Bangil, dan Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Ya. Nah, jadi Martapura dan Jawa Timur di situ guru-guru beliau. Salah satu pelajaran fikih, nah di sini yang beliau belajar ilmu fikih ketika membuka pengajian, beliau membuka pengajian di desa beliau Danau Panggang. Di situ beliau mau membuka pengajian itu dan minta izin kepada guru Ijai atau guru Sukumpul. Nah, ketika mau membuka pengajian, datang dulu ke guru Sukumpul. Guru Sukumpul memberikan nasihat lah, atau memberikan masukan. Ketika nanti mau mengadakan pengajian, dipisah antara laki-laki dan perempuan. Itu adalah salah satu pelajaran fikih, ya. Nah, di sini ketika beliau mendapatkan pelajaran itu, beliau langsung terapkan ketika mau mengadakan pengajian. Jadi pengajian di Guru Danau itu selalu dipisah antara laki-laki dan perempuan sampai sekarang, karena beliau alhamdulillah masih sehat walafiat. Semoga Allah melindunginya dan memberikan kesehatan kepada beliau. Nah, jadi secara umum, secara eksplisit, yaitu pemikiran bidang fikih beliau selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh guru-guru beliau. Di mana yang telah kita tahu bahwasanya seperti guru Sukumpul, Syekh Arsyad Al-Banjari adalah guru dari Aba Guru juga. Itu merupakan madhab Imam Syafi'i. Dan kitab yang sering dibahas oleh kitab fikih yang sering dibahas oleh Guru Danau yaitu Sittin Masalah, itu karya Syekh Ahmad Al-Mihi Ash-Shibini. Nah, itu. Dan tidak ada kitab fikih yang ditulis oleh Guru Danau ini. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.